Ketemu lagi dengan saya Ayu Aprilia. Di video kali ini saya akan membuat tugas tentang riwayat hidup saya. Sebenarnya saya juga berat ya teman-teman untuk mengungkapkan semuanya, tapi waktunya udah mepet untuk membuat karangan cerita yang tidak sesuai dengan diri saya. Kan awalnya kalau kita udah melenceng, seterusnya juga melenceng, dan saya itu udah kehabisan waktu untuk membuat rangkaian itu, dan terpaksa saya akan menjelaskan dengan sejujur-jujurnya. Saya lahir di Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 April 2000. Di sana saya tinggal bersama kedua orang tua saya di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Desa Pondok Cabe. Saya dilahirkan oleh ibu saya yang bernama Siti Halimah dan ayah saya yang bernama Sobari. Saya anak pertama dari pernikahan orang tua saya pada tahun 1996. Dan selama 4 tahun pernikahan orang tua saya berjalan, lahirlah saya pada tahun 2000. Dulu saya termasuk anak yang sangat diharapkan. Jangan lupa suker ya, suker, apa sih deh? Subreker. Subscribe. Subreker. Opa keker. Subscriber. Dan ini foto-foto kecil saya waktu jalan-jalan di kebun binatang. Entah di kebun binatang mana itu saya nggak tahu. Dan saya akan bercerita tentang kehidupan saya. Sedikit aja ya teman-teman. Ayah saya dulu bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu mebel di Jakarta. Dan ibu saya sebelum menikah, dia bekerja di salah satu garmen yang ada di Tangerang. Dan setelah menikah, ibu saya berhenti dari pekerjaannya atau mengundurkan diri. Lalu pada umur saya menginjak ke 6 tahun, bapak saya meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta, dan dia lebih memilih masuk ke dalam bisnis investasi menabung atau apalah itu, yang menimbulkan ibu saya marah besar. Dan lama-kelamaan ibu saya berontak karena tidak ada pemasukan uang sejak di tahun 2006. Ibu saya melanjutkan pekerjaannya di waktu sebelum menikah. Dia kembali lagi menjadi karyawan di garmen. Dan saya pun kurang pengawasan. Di umur 6 tahun saya sekolah di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Hikmah yang ada di Ciputat. Dan di tahun 2007 ibu saya melahirkan adik saya. Dan di 2007 itu juga saya juga dipindah ke Jawa atau ke rumah nenek saya untuk melanjutkan sekolah TK besar. Saya sekolah TK besar di TK Pembina Pamotan. Dan mulai tahun 2007 itu saya tinggal bersama nenek saya. Dan ibu saya sudah resmi cerai pada tahun 2008. Dan ibu saya bersama adik saya Salwa tinggal di tempat baru yang tidak lumayan jauh dari tempat tinggal sebelumnya yang berada di Ciputat, yang sudah dijual dan dibagi dua. Untuk hasil jual rumah tersebut, ibu saya membeli rumah kecil-kecilan yang berada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Desa Padurenan. Dan di waktu adik saya berumur 6 tahun, saya meminta adik saya tinggal bersama nenek saya karena saya tidak mempunyai teman. Dan di tahun 2008 saya sekolah SD di SD Negeri 4 Pamotan selama 6 tahun sampai pada tahun 2013. Waktu kenaikan SMP, saya diajak ibu saya tinggal bersamanya dan bersama keluarga barunya. Ibuku menikah lagi waktu aku umur 11 tahun. Itu pada tahun 2011. Dan juga aku memiliki adik lagi laki-laki, tepatnya adik beda ayah satu ibu. Dari ajakan ibuku untuk melanjutkan SMP di sana, saya menolaknya karena saya lebih nyaman bersama nenek dan adikku di rumah. Dan juga saya tidak mau berpisah dengan teman-temanku yang janjian untuk sekolah di SMP Negeri 3 Pamotan.
Beliau berpencaharian sebagai tukang bakso Solo karena mengingat bahwa dulu kakek saya asalnya dari Solo. Maka nama warungnya seperti itu. Saya suka membantu membuat bakso, itu sangat menyenangkan sekali. Dan akhirnya kakek saya meninggal gara-gara penyakit darah tingginya yang membuatnya stroke, dan di 2010 beliau meninggal. Akhirnya nenek saya kewalahan dan tidak meneruskan usaha baksonya. Pada tahun 2014 nenek saya membuka warung makan kecil-kecilan di depan rumah saya. Sampai sekarang 2020 nenek saya masih berdagang. Dan lagi-lagi waktu saya lulus SMP, saya diajak ibuku untuk meneruskan SMA di sana. Dan saya menolaknya. Saya lebih suka sekolah di SMA Negeri 1 Pamotan. Dan alasan terkuat saya memilih sekolah di Pamotan adalah saya sudah mempunyai pacar yang bernama Rahmat Murzan. Saya resmi pacaran dengan dia pada tahun 2015. Menurut saya, dulu saya sudah biasa jauh dari orang tua saya, tapi saya tidak bisa jauh dari pacar saya, yang menurut saya dia memberikan kasih sayang lebih dibandingkan ayahku sendiri. Dan di tahun 2017, saya meneruskan di SMA Negeri 1 Pamotan sampai tahun 2019 kemarin. Dan sewaktu saya lulus sekolah SMA, ayah saya datang untuk menemani aku wisuda. Waktu lulus SMA juga sudah diajak lagi untuk melanjutkan sekolah di Jakarta, tapi saya menolaknya. Saya memilih untuk kerja karena sudah males mikir. Saya juga disuruh kerja di sana, tapi saya juga menolaknya karena adik saya juga tidak mau melanjutkan sekolah di tempat ibuku tinggal. Dan juga nenek saya sendirian di rumah, dan lagi-lagi juga aku masih berpacaran sama Murzan. Dari semua itu, lalu aku memutuskan untuk kerja di Rembang saja. Dulu saya mencoba melamar di Alfamart, tapi tidak keterima karena tinggiku hanya 150 cm dan yang dicari adalah tinggi 155 cm. Akhirnya saya coba-coba melamar di Laut Bonang dan akhirnya keterima. Dan sampai sekarang saya masih kerja di sini. Dan akhirnya saya ditempatkan di Heritek. Sebelumnya saya waktu training saya ditempatkan di Laut Bonang Biru. Itu tentang HP selama seminggu. Lalu saya disuruh bersih-bersih 3 gedung yang sudah lama tidak terpakai. Setelah selesai bersih-bersih, saya ditawari oleh senior yang meminta selama 3 hari untuk saya ditempatkan di Laut Bonang Tower. Tetapi saya menolaknya. Terus dipaksa dan akhirnya saya menangis. Dan akhirnya saya dipindah di toko batik Lasem selama 2 hari. Tapi juga saya tidak suka. Lalu saya dipindah di Heritek. Lebih tepatnya lagi di kafenya. Saya lumayan suka dan puas dipindah di kafe Heritek Lasem karena saya sudah beberapa sedikit menguasai masakan-masakan yang diajari oleh nenek saya waktu saya sekolah. Dan saya sudah hampir 1 tahun berada di Heritek, lebih tepatnya di kafenya. Dan saya sudah resmi pacaran selama 5 tahun. Dan akhirnya pada Februari 2020 kemarin saya resmi tunangan dengan pacar saya Rahmat Murzan. Dan insya Allah tahun ini bulan Agustus saya menikah. Dan doanya ya teman-teman, semoga pernikahanku bulan depan berjalan dengan lancar. Amin. Cukup sekian riwayat hidup saya sudah menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.